Halo Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberi rahmat kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita memasuki hari Senin biasa dalam Minggu Paskah yang ke-6. Dan bacaan Injil yang akan kita renungkan kembali kita ambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 dan dilanjutkan bab 16 ayat 4a. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Roh Kudus yang diutus oleh Yesus dari Bapa akan memberikan kesaksian tentang Yesus. Di dalam ayat 26 berbicara atau berbunyi demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudari semua, di mana kita mendapat bantuan dan dukungan saat kita paling membutuhkan sesuatu? Persahabatan sejati diperkuat saat dalam kesulitan. Yesus menawarkan kepada murid-muridnya, yaitu teman terbaik dan sejati. Siapa teman yang sejati ini? Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penasihat dan pembela, dan juga bisa dikatakan sebagai perantara dan penolong. Bagaimana Roh Kudus menolong kita sebagai penasihat? Saudara-saudari yang terkasih, penasihat adalah istilah hukum untuk orang yang membela seseorang untuk melawan musuh dan yang membimbing orang itu selama dalam cobaan. Roh Kudus adalah pembela dan penolong kita yang membimbing dan memperkuat kita serta membawa kita dengan aman melalui tantangan dan juga kesulitan yang mungkin kita harus hadapi dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus mendekati saat ia dimuliakan melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, ia mengungkapkan lebih lengkap kepada murid-muridnya kembali dan peran Roh Kudus itu. Lalu apa yang Yesus katakan kepada kita tentang Roh Kudus? Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama Roh Kudus tidak terpisah dengan Bapa dan juga dengan dirinya sendiri. Dirinya di sini saya maksudkan ialah Yesus. Roh Kuduslah yang memberi kehidupan, yaitu kehidupan Allah yang sejati dan yang membuat iman menjadi hidup dalam hati dan pikiran orang-orang yang mau menerima firman Allah. Roh Kudus memungkinkan kita mengenal Tuhan secara pribadi. Dia memberi kita pengetahuan tentang Allah sebagai Bapa kita. Roh Kudus juga bersaksi bahwa roh kita atau bahwa Allah memang telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dan juga telah membangkitkan puteranya
Saudara-saudari yang terkasih, melalui karunia dan karya Roh Kudus inilah kita juga menjadi saksi bagi kerajaan besar Allah. Dan juga kita mendapat pekerjaan besar ini melalui Roh Kudus itu. Roh menguatkan kita dalam iman dan keberanian. Kita telah diberi Roh Kudus itu untuk membantu kita hidup sebagai murid Yesus Kristus. Dan Roh memberi kita keberanian, kekuatan, dan ketekunan ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan refleksi bagi kita pada hari ini, apakah kita berdoa agar Roh Kudus menguatkan kita dalam iman, harapan, dan cinta kasih, serta memberi kita keberanian dan ketekunan ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan. Semoga rahmat Injil hari ini memberkati kita dan menjadikan kita saksi-saksi Kristus. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.